Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Senin depan, Blibli.com mulai efektif diperdagangkan, tepatnya 7 November 2022. Apakah IPO itu akan mampu memperbaiki kinerja Blibli.com? Nah, sebelum kita membahas mengenai bagaimana rencana IPO Blibli.com, ada baiknya kita melihat dulu bagaimana peta kompetisi antar e-commerce. Nah, berikut ini data pengunjung website e-commerce bulanan terbanyak pada kuartal pertama tahun 2022. Posisi teratas itu ditempati oleh Tokopedia dengan 157,23 juta kunjungan. Kemudian disusul oleh Shopee 132,78 kunjungan. Lazada menempati urutan ketiga 24,68 kunjungan. Berikutnya Bukalapak, Orami, Blibli sendiri, Ralali, dan terakhir Zalora. Nah, Blibli itu berada di urutan ketiga terbawah dari sejumlah data kunjungan terbanyak pada kuartal pertama tahun 2022. Jumlah kunjungan Blibli pada kuartal pertama tahun 2022 itu hanya sebesar 16,33 juta kunjungan. Jadi hanya sebesar 10% dari jumlah kunjungan Tokopedia yang ada di peringkat pertama dengan total kunjungan 157,23 juta. Nah, bisa dibilang Blibli itu ada di klaster 3. Klaster pertama ditempati oleh Tokopedia dan Shopee dengan selisih sekitar 15%. Kemudian klaster kedua itu ditempati oleh Lazada dan Bukalapak. Sementara klaster ketiga itu Blibli dan Orami. Nah, sebelum melanjutkan, mari kita identifikasi e-commerce tersebut. Nah, perhatikan juga seberapa banyak aplikasi sudah di-download di Play Store. Tokopedia itu lahir dan tumbuh di Indonesia. Kita kenal kreatornya adalah William Tanujaya. Saat ini beliau masih berada di jajaran manajemen. Tokopedia itu sudah diinstal lebih dari 100 juta kali di Play Store. Sementara Shopee yang didirikan oleh Forrest Lee Xiaodong adalah seorang pengusaha berkebangsaan Singapura yang dikenal juga sebagai pendiri dari Sea Limited. Beliau ini lahir di Tianjin, China. Sampai saat ini Shopee itu sudah di-download juga oleh lebih dari 100 juta kali di Play Store. Bagaimana dengan Lazada? Lazada didirikan oleh Rocket Internet SE, adalah perusahaan internet Jerman yang berkantor di Berlin. Investor terbesarnya itu adalah Alibaba Group dari China. Nah, Lazada hingga saat ini sudah di-download lebih dari 100 juta kali di Play Store. Sementara Bukalapak yang didirikan oleh alumni ITB, Ahmad Zaki, besar dan berkembang di Indonesia, tetapi sayangnya Ahmad Zaki sudah tidak berada di jajaran manajemen Bukalapak. Walaupun masih memiliki saham yang lumayan, sangat disayangkan memang, padahal dalam dunia media sosial, perusahaan perlu sosok pendiri sebagai hero untuk mempertahankan branding. Nah, sampai saat ini Bukalapak sudah di-download sekitar 50 juta kali di Play Store. Orami, e-commerce asli Indonesia, situs dagang yang menjajakan kelengkapan bayi, ibu hamil, kecantikan, dan perlengkapan rumah tangga. Yang didirikan oleh Ferry Tenka dan Gusmantara Eka Mukti Himawan, yang juga merupakan founder dari Groupon. Nah, ini cukup mengagetkan bagi saya, e-commerce yang fokus pada ibu rumah tangga ternyata bisa mengalahkan posisi Blibli.com. Sampai sekarang, Orami sudah diinstal itu lebih dari 100.000 kali di Play Store. Nah, bagaimana dengan Blibli? Blibli merupakan anak perusahaan jarum di bidang digital yang didirikan pada tahun 2010. Blibli merupakan perusahaan e-commerce di asli Indonesia yang fokus dalam membangun ekosistem berbelanja pilihan konsumen dan institusi melalui platform perdagangan omnichannel yang aman untuk setiap gaya hidup yang terpercaya. Nah, Blibli ini sampai saat ini sudah diinstal lebih dari 10 juta kali di Play Store. Yang berikutnya adalah Ralali, e-commerce asli Indonesia juga, berfokus menjual produk industri yang terdiri dari produk maintenance, repair, dan operation atau MRO. Setelah tahun 2015, Ralali mulai memperluas kategori produk hingga ke produk industri kesehatan, peralatan usaha restoran,
fashion dan kecantikan, HoReCa, dan 8 kategori lainnya. Pada tahun 2017, Ralali mengeluarkan fitur baru yang bernama RFQ yang digunakan untuk memfasilitasi permintaan produk bisnis yang tidak umum dan tidak tersedia di situs atau aplikasi Ralali. Sampai saat ini, Ralali sudah diinstal lebih dari 100.000 kali di Play Store. Yang berikutnya adalah Zalora. Ini adalah toko online fashion dan kecantikan yang menawarkan koleksi pakaian, aksesoris, sepatu, produk-produk kecantikan untuk pria dan wanita. Berpusat di Singapura, Zalora juga terdapat di Hong Kong, Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Zalora itu memposisikan diri pada e-commerce produk-produk brand ternama dunia. Sampai saat ini Zalora sudah diinstal lebih dari 10 juta kali di Play Store. Nah, secara umum korelasi antara jumlah kunjungan dan jumlah install dari Play Store itu bisa dibilang linear, kecuali pada Zalora. Tetapi itu masih bisa dijelaskan dengan mudah bahwa pembeli barang-barang branded di Zalora memang tidak intensif membuka aplikasi mereka. Dan bisa jadi mereka membuka Zalora hanya untuk cek harga di gerai-gerai resminya. Nah, apa yang kita bisa dapatkan dari pemetaan di atas? Saat ini, papan atas e-commerce itu dikuasai oleh e-commerce yang sifatnya pasar jongkok yang apa saja dijual termasuk barang KW dengan harga murah. Mereka ini adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak. Sedangkan Orami, Ralali, Zalora itu lebih berfokus pada segmen-segmen yang lebih sempit. Orami pada ibu muda, Ralali pada kebutuhan industri dan proyek, sementara Zalora itu pada fashion barang-barang branded. Di mana Blibli berada? Nah, sepertinya Blibli itu berada di antara dua grup besar tersebut. Di satu sisi, kita bisa menemukan kesamaan Tokopedia, Bukalapak dengan konsep palu gada, apa lu butuh, gua ada. Tapi dari sisi official store-nya, itu cukup luas juga. Secara keseluruhan, memang Blibli itu lebih mirip Tokopedia dibandingkan dengan Orami ataupun dengan Ralali. Artinya, dengan jumlah kunjungan hanya 10% dari Tokopedia, tantangan besar harus dihadapi oleh Blibli untuk bisa tetap eksis di positioning yang sudah dipilih saat ini. Oke, baik, setelah ini kita akan melihat sekilas tentang bisnis para pemain e-commerce ini dan mari kita bandingkan sisi teknis keuangan dan bisnisnya. Rasio aset tetap dibandingkan total aset GoTo pasca merger itu melonjak tinggi. Hal ini sebenarnya lebih disebabkan kenaikan aset goodwill milik Tokopedia. Kita tahu bahwa pemegang saham Tokopedia itu adalah perusahaan-perusahaan teknologi global yang asetnya itu didominasi oleh intellectual property seperti software, sistem IT beserta fitur-fiturnya. Jumlah aset goodwill tahun 2021 pasca merger itu menjadi 98 triliun. Dari sebelumnya itu hanya 726 miliar. Angka tersebut setara dengan 78% dari total aset tidak lancar. Nah, apakah yang dimaksud dengan goodwill? Nah, goodwill itu adalah aset tidak berwujud yang muncul ketika bisnis diakuisisi oleh pihak lain. Harga pembelian suatu bisnis itu seringkali melebihi nilai dari nilai buku dari perusahaan tersebut. Nah, sedangkan di Gojek, aset tidak berwujud seperti ini tidak terlalu dominan. Sebaliknya Blibli, pasca IPO nantinya, kira-kira nasibnya akan seperti Bukalapak yang turun. Kenapa? Karena tidak terjadi revaluasi ulang atas aset tidak berwujud. Dan di sisi lain, ekuitasnya akan naik seiring dana IPO yang diterima. Nah, berikutnya mengenai risiko usaha, leverage. Jika dibandingkan dengan leverage Bukalapak sebelum IPO dan GoTo sebelum merger, maka leverage Blibli itu tergolong tinggi. Dengan leverage di atas 71% di tahun 2020. Nah, di sisi lain, hampir 100% perusahaan ini dimiliki oleh grup Jarum dan keluarganya. Maka justru ada indikasi bahwa IPO ini hanya memperbaiki beban bunga dari perusahaan.
Tetapi pertumbuhan usaha tidak bisa dilihat hanya dengan berkurangnya risiko usaha kan. Justru letaknya berada pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan revenue. Dalam hal ini, aset turnover itu layak mendapat perhatian lebih dari investor jangka panjang. Nah, bagaimana dengan aset turnover? Jika dilihat dari aset turnover, yaitu efektivitas penggunaan aset untuk mengenerate revenue, maka efektivitas Bukalapak sebelum IPO adalah yang terbaik. Leverage Blibli itu pasca IPO pasti akan turun. Disinilah sebenarnya problem yang dialami Bukalapak dan Tokopedia. Ketika modal mereka bertumbuh pesat pasca IPO, ternyata ini tidak serta mendorong kemampuan perusahaan untuk mengenerate revenue. Akibatnya bisa ditebak bahwa aset turnover turun. Nah, kemudian di sisi lain beban perusahaan itu akibat melonjaknya biaya pengelolaan aset justru menjadi beban tambahan. Nah, bagaimana dengan gross profit margin? Dibandingkan dengan rasio profit lainnya, gross profit margin ini relatif mempresentasikan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Karena profit ini benar-benar dihitung berdasarkan total sales dan beban pokok penjualan. Dalam case Bukalapak, terlihat bahwa pasca IPO itu justru gross profit margin-nya memburuk. Demikian juga dengan Gojek pasca merger. Nah, besar kemungkinan Blibli itu juga akan mengalami penurunan gross profit margin pasca IPO. Sisi negatifnya adalah gross profit margin Blibli itu sangat tipis, bahkan di tahun 2019 itu bernilai negatif. Artinya, bisnis Blibli ini memang sangat tidak menguntungkan secara jangka panjang. Oke, mari kita lihat rasio profit lainnya. Perhatikan bahwa Bukalapak pasca IPO dan GoTo pasca merger itu memiliki operating profit margin yang membaik. Begitu juga dengan net profit margin dan return to asset. Tetapi Anda jangan terkecoh dengan rasio-rasio tersebut. Karena rasio ini sebenarnya cukup bias. Mengapa? Karena di dalamnya terjadi kenaikan aset tak berwujud dan goodwill sehingga seolah-olah itu terjadi kenaikan profit. Pada case Bukalapak di tahun 2022 bahkan terjadi kenaikan profit yang tinggi. Hal ini karena investasinya di Bank Alu atau BBHI melonjak tajam dibandingkan nilai pelaksanaan right issue Bank Alu. Tetapi apakah profit tersebut benar bisa ditarik? Ya bisa sih, tetapi itu sulit. Karena itu kan lebih berhubungan dengan angka-angka di atas kertas. Nah yang mungkin di masa depan bisa naik karena sinergi, tetapi untuk mencairkannya justru akan memperburuk kinerja perusahaan. Nah berikut ini adalah laporan laba rugi Tokopedia. Pendapatan bersih hanya 4,5 triliun rupiah, tetapi beban pokok pendapatan itu mencapai 3,77 triliun rupiah. Ini belum ditambah beban pemasaran, administrasi, research development, dan amortisasi yang totalnya bisa mencapai lebih dari 27 triliun rupiah. Nah, jika ingin berkembang seiring dengan kenaikan aset, beban 27 triliun itu bisa naik tetapi sulit turun. Yang bisa turun mungkin adalah biaya administrasi dan riset dan pengembangan. Tetapi biaya pemasaran dengan modal bisnis yang mengandalkan event pemasaran dan promosi, maka sulit menaikkan revenue atau penjualan tanpa melakukan promosi. Jadi, tidak mungkin biaya pemasaran akan diturunkan. Kesimpulannya apa? Pertama, secara jumlah kunjungan pelanggan, Blibli itu jauh di bawah Tokopedia dan kalah dibandingkan Bukalapak. Sementara, bisnis e-commerce-nya sendiri adalah bisnis exposure. Semakin banyak kunjungan, maka semakin dominan perusahaan menentukan arah pasar. Yang kedua, apakah dengan dana IPO yang didapat, Blibli bisa menaikkan jumlah kunjungan, yang artinya biaya promosinya harus dinaikkan? Hal ini sulit terjadi. Perlu upaya yang sangat besar dan siap-siap dengan uang dibakar untuk merayu konsumen datang di lapak ini. Nah, ketiga, secara kinerja keuangan, Blibli ini masih kalah dibandingkan Tokopedia dan Bukalapak sebelum IPO dan merger. Leverage-nya tinggi, gross margin-nya tipis. Nah, artinya tidak banyak ruang bagi Blibli untuk mengatur cash flow-nya, untuk menggenjot event-event marketing dan promosi. Jadi, apa prediksi saya?
tentang saham Blibli. Dalam setahun ke depan pasca IPO, apakah akan cukup menderita? Secara global, kita tengok emiten teknologi di pasar global pun sedang dalam tren turun. Grup FANG, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan juga Google, itu semua emiten ini turun dengan sangat dalam setahun terakhir ini. Bukalapak dan GoTo itu juga sudah merasakan pahitnya tren global mempengaruhi sektor teknologi di Indonesia. Jadi, apa mungkin Blibli itu mampu lolos dari sentimen negatif ini? Kemungkinan besar sulit. Tetapi tetap saja selalu ada anomali, selalu ada kemungkinan. Tetapi setidaknya angka-angka di atas kertas yang sudah tadi kita analisis akan menuntun kita untuk membuat prediksi mendekati kebenarannya di masa depan. Jadi, selamat melakukan analisis, mempertimbangkan dengan baik apakah kira-kira saham Blibli ini patut untuk Anda beli atau tidak. Jadi semuanya tergantung kepada Anda. Semoga analisis yang sudah saya sampaikan tadi bisa membantu Anda untuk mengambil keputusan dengan tepat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya.